No live. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya butuh waktu sekitar mungkin 30 detik untuk tulis judulnya. Semoga bisa. Bisa ya. Yeay. Sebentar ya, coba saya mau pin komen. Bisa. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini di Ngobrol di Rumah bareng CNN. Coba. Sudah balik lagi kah? Udah ya, insya Allah aman ya koneksinya, karena sekarang hari ini kita akan live-nya jauh nih, bukan sama orang yang lagi di Indonesia tapi lagi di luar negeri. Nah, kita hari ini akan ngomongin soal gimana sih New Zealand bisa menang melawan COVID-19, karena kalau dari WHO dan juga Perdana Menteri Jacinda Ardern juga sudah mengklaim ya kalau New Zealand sudah menang melawan COVID-19. Nah, narasumber saya hari ini mungkin geng 2000-an hatam dengan muka beliau, dengan wajah beliau. Jadi, post dulu, oke. Mungkin ini yang dulu kalau anak 2000-an inget suka bagi-bagi duit lah pokoknya. 1 miliar. Who wants to be a millionaire atau Deal or No Deal. Ini adalah Tantowi Yahya. Jadi beliau sekarang adalah Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga sejak tahun 2017. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Pak Tantowi. Nah, Pak Tantowi Yahya ini akan menceritakan seperti apa sih strategi yang dilakukan oleh New Zealand bisa menang akhirnya melawan COVID-19. Bahkan di negara tersebut udah 2 bulan ini kasusnya semakin menurun, dan di beberapa minggu terakhir sebelum level 2 kasusnya 0. Nah, kalau di Indonesia, angka kemarin saja bahkan sudah sampai rekor dari tanggal 20 Mei ada di 693 kasus positif satu hari, kemudian di tanggal 21 Mei 2020 ada 973 kasus positif di Indonesia. Tinggi banget. Yakin masih mau belanja di mall untuk lebaran, yakin masih mau sholat Idul Fitri di masjid. Semoga ini jadi pertimbangan teman-teman juga ya, penonton CNN Indonesia. Kita bantu, kita bersama-sama untuk meringankan tugas para garda depan melawan COVID-19. Nah, Pak Tantowi Yahya sudah bergabung. Kita akan invite beliau. Oke. Ya, kita tunggu ya. Ini agak deg-degan nih, soalnya ngundangnya juga mantan presenter nih. Halo, assalamualaikum Pak Tantowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kabar Puspa? sehat? Apa kabar? Baik sekali saya. Baik, kita udah selesai taraweh, berbuka udah lama. Sekarang udah jam 9 lewat 5 di sini. Tadi bukanya pakai apa Pak Tantowi? Tadi tahu nggak? Karena kita udah setiap hari makan Indonesia yang enak-enak, karena istri tiba-tiba jago sekali masaknya selama lockdown ini. Jadi kita sekarang, you might be surprised when I say, kita tadi buka dengan KFC. What? Nggak tahu Makan tiba-tiba. fast food ya? Tiba-tiba kayak gitu loh. Karena mungkin udah lama nggak merasakan jajanan di luar kali ya. Iya, tiba-tiba pengen banget. Wah, anak saya 2 lahap sekali makan KFC. Saya sebetulnya bukan rindu makan fast foodnya, saya lebih rindu untuk nongkrong di restoran fast food kayaknya ya. Oh, kita Kayaknya sih udah semua orang boleh, seperti itu. udah boleh. Sejak Nah, kita masuk ke level 2 itu udah boleh, masuk ke restoran udah boleh, cuman dibatasi. Ada protokol lah yang harus diikuti dan dihormati. oke. Hmm. Pak Tantowi, kita ngomongin soal strategi New Zealand nih. Kan New Zealand sudah diklaim, Perdana Menteri Jacinda Ardern juga sudah mengklaim kalau kita menang melawan COVID-19. Bahkan kasusnya juga sudah berkurang. Tapi kalau ngelihat juga datanya ada lebih dari 1.400 kasus positif. Kemarin di sana ada juga 21 kalau tidak salah yang meninggal dunia. Mungkin banyak orang di seluruh dunia tidak siap dengan situasi seperti ini. Saya yakin juga di New Zealand tidak siap dengan situasi seperti ini, walaupun angkanya terbilang kecil ya Pak. Tapi seperti apa sih sebetulnya Pak Tantowi sejak awal komunikasi yang diberikan oleh pemerintah New Zealand kepada masyarakatnya supaya yuk kita lawan yuk ini bersama gitu.
Ya, jadi saya pernah sampaikan berulang-ulang lewat berbagai virtual meeting gitu ya, Zoominar, webinar gitu, bahwa eh, ada beberapa rahasia, katakanlah demikian, di balik kesuksesan negara ini dalam menanggulangi COVID. Pertama adalah penyikapan. Mereka itu sikap mereka tuh sangat serius bahwa ini adalah ancaman yang jika kita tidak siap maka ini bisa membawa malapetaka. Nah, jadi apa namanya itu sikap itu menimbulkan kesiapan. Nah, Selandia Baru ini diuntungkan bahwa dia termasuk negara yang paling akhir terkena. Jadi sebagai negara yang paling akhir terkena, mereka bisa melihat dulu tuh apa yang dilakukan oleh negara-negara lain atau pemerintah lain dalam menanggulangi COVID ini. Nah, waktu yang cukup banyak itu membuat mereka punya waktu untuk menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur itu adalah berbagai peraturan, ya, dan undang-undang dan peraturan yang nanti akan menjadi payung hukum bagi para tugas dalam melakukan penanggulangan. Yang kedua, kelebihan mereka itu adalah koordinasi yang sangat bagus antar stakeholders di dalam negara ini. Jadi koordinasi itu bukan saja di dalam pemerintah, tapi pemerintah, parlemen, media, NGO. Nah, yang ketiga itu adalah partisipasi masyarakatnya yang memang luar biasa tinggi. Nah, masyarakat ini yang memang sudah disiplin itu tetap akan sulit untuk mengikuti anjuran pemerintah apabila peraturannya itu tidak jelas dan juga para penyelenggara pemerintahan ini tidak kompak. Nah, jadi tiga hal inilah yang menjadi tiga pilar yang saling terhubung satu sama lainnya, yang sama penting satu sama lainnya, yang akhirnya berujung kepada kesuksesan negara ini dalam menanggulangi pandemik ini. Begitu. Oke. Dengan mengutamakan kekompakan komunikasi kepada masyarakat, artinya ini ada satu pintu atau hanya ada dari Perdana Menteri sendiri dan juga salah satu juru bicara dari Kementerian Kesehatan yang wajib mengkomunikasikan segala sesuatunya mengenai COVID, jadi tidak dari pintu lain gitu ya Pak? Ya, komunikasi ke publik itu adalah bagian integral atau bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Jadi bisa saja peraturannya jelas, ya, dilakukan secara konsisten dan tegas. Kemudian koordinasi antara penyelenggara pemerintahan itu bagus, kemudian masyarakat berpartisipasi, tapi apabila komunikasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka hal-hal yang mestinya diketahui oleh masyarakat itu menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ada fakta menarik bahwa pada awal bulan Mei ada satu saya lupa namanya, lembaga yang melakukan survei yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan PR di seluruh dunia. Nah, karena yang dijadikan responden itu adalah praktisi kehumasan dari Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia, maka pertanyaannya itu adalah mengenai komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. Selandia Baru itu menempati posisi teratas di atas Singapura. Wow. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana efektif mereka dalam menggalang komunikasi ke masyarakat. Dan jadi memang informasi ke masyarakat yang jelas, konsisten, dan dilaksanakan terus-menerus itu berkontribusi besar terhadap penanggulangan, terutama dalam hal untuk menghindari kepanikan. Jadi masyarakat di sini meskipun diajak lockdown selama 5 minggu tidak ada kepanikan karena komunikasi antara pemerintah ke masyarakat itu berjalan dengan baik. Oke, nggak ada kepanikan di sana. Artinya bantuan yang diterima juga cukup adil dan cepat sampainya kepada masyarakat. Nah itu dia. Jadi lockdown itu belum tentu cocok dilaksanakan di semua negara. Karena pelaksanaan lockdown itu memerlukan biaya yang besar dan juga partisipasi masyarakat. Masyarakat Selandia Baru ini bisa mantap begitu berada di rumah
karena mereka diberikan subsidi oleh pemerintahnya. Subsidi itu artinya bahwa ya tidak semua gajinya dibayar oleh pemerintah, ya. Jadi sekitar 60% dari gaji mereka itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini hanya mungkin dilaksanakan apabila pemerintahan itu punya cukup cadangan, ya, atau punya cadangan yang cukup. Dan kedua, jumlah penduduknya tidak banyak. Selandia Baru ini kan penduduknya hanya 5 juta. 5 juta ya. Ya, jadi oleh karena itu saya sepakat dan mendukung apa yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bahwa kesuksesan di satu negara tidak serta-merta bisa direplikasikan di negara lain. Nah, namun satu hal ya, oke lah katakanlah subsidi itu adalah sesuatu yang bersifat luxury ya, kemewahan, karena tidak semua negara bisa melakukan itu. Amerika aja nggak sanggup ya. Nah, tapi ada satu hal yang bisa kita jadikan contoh, yaitu kepatuhan masyarakatnya. Nah, kepatuhan masyarakatnya ini berangkat dari kesadaran yang tinggi bahwa keselamatan mereka itu adalah di atas segalanya. Nah, ini ya, nah membangun ini yang memang suatu PR besar, tapi sesungguhnya apabila kesadaran itu muncul, maka insya Allah masyarakatnya akan bisa tertib seperti di Selandia Baru ini. Mengapa isu ini saya angkat? Karena ada beberapa negara yang masyarakatnya dikasih subsidi, tapi kalau masyarakat itu tidak tertib, ya penanganan terhadap COVID ini juga tidak akan semaksimal seperti yang ada di Selandia Baru ini. Oke. Pak, sekarang berarti sudah ada di level 2 ya Selandia Baru? Alhamdulillah sudah ada level 2, seminggu lagi kalau tidak ada apa-apa, kita akan turun lagi ke level 1. Oke, apa perbandingannya? Apa perbedaan level 4, level 3, dan juga level 2? Oke, salah satu cara yang sangat efektif di sini adalah penerapan tingkat kesiagaan atau alert level system. Nah, alert level system itu ada level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 itu adalah lockdown. Pemberlakuan setiap level ini itu setiap 2 hari itu meningkat. Jadi ketika ketika angka yang terinfeksi di sini mulai mengkhawatirkan, maka level itu status siaga itu dinaikkan. Jadi setiap 2 hari dinaikkan. Nah, jadi level 1, level 2, level 3 itu sudah sebenarnya itu Puspa pembatasan. Ya, pembatasan berbagai hal yang nanti pembatasannya itu puncak akan terjadi pada level 4 alias lockdown. Apa yang terjadi di lockdown itu? Negara ini seluruh perbatasannya ditutup. Jadi tidak ada lagi penerbangan dari luar negeri yang masuk ke negeri ini, artinya tidak ada lagi international tourist. Nah, ini sangat efektif karena virus itu kita tahu kan virus itu tidak jalan sendiri, dia dibawa, ya. Nah, jadi satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghentikan masuknya virus dari luar negeri itu adalah menutup perbatasan. Nah, ini tidak mudah karena dengan ditutupnya perbatasan berarti turis sudah nggak masuk lagi. Artinya apa? Pariwisata mereka mati, dan pariwisata itu adalah pendukung ekonomi nomor 1 mereka. Bayangkan pengorbanan mereka, ya. Kemudian transportasi publik itu semuanya dihentikan kecuali untuk kepentingan transportasi mereka-mereka atau petugas yang terkait dengan COVID. Jadi masih ada, pesawat masih ada, ya ferry masih jalan, tapi benar-benar strict dibatasi untuk mereka yang hanya terkait dengan ini. Sekolah tutup, kafe tutup, universitas tutup, bioskop tutup, ya, kantor pemerintah dan swasta tutup. Itu yang disebut dengan completely lockdown. Nah, terus orang tidak boleh keluar rumah, ya, dibatasi betul-betul harus tinggal di rumah. Nah, namun demikian pemerintah memberikan dispensasi kepada mereka-mereka yang ingin melakukan olahraga, ya, keluar rumah. Boleh, tapi itu hanya di lingkungannya saja. Ada jaraknya ya, Pak? Dan harus berjarak. Jadi olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga yang bersifat soliter. Ya, bukan olahraga yang rame-rame, kan begitu. Kemudian di level 3 itu mulai dilonggarkan sedikit-sedikit. Artinya sudah ada yang buka, restoran, kantor gitu.
Iya, di level 3 itu kantor belum buka itu. Oh, kantor Yang belum buka. Oke. baru boleh buka itu restoran, kafe, tapi hanya take order untuk online, Mhm. ya. Kemudian nanti orang ngantri gitu ya untuk ngambil makanan tersebut. Yang lain-lain itu belum ada. Nah, di level 2 barulah kantor itu buka semua. Ya, Tapi kantor penerbangan buka. buka nggak, Pak Tantowi? Apa? Penerbangan dibuka nggak? Oh, penerbangan sejak level 2 kembali normal, tapi hanya untuk rute domestik. Oke. Berarti Ya. lihat yang kayak gini-gini nggak, Pak, di sana? Aduh, nggak ada yang kayak begini-begini. Nggak ada. Ya. Nggak ada ya, Pak ya? Jadi, Artinya semua orang di sana disosialisasikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah diberikan kelonggaran, sudah ada relaksasi, sudah boleh pergi secara domestik atau pergi lokal begitu ya? ya, jadi lockdown selama 5 minggu, yang instead Mhm. of 4 minggu itu adalah proses pembelajaran atau penggodokan masyarakat Selandia Baru untuk masuk ke new normal. Mhm. Jadi 5 minggu itu budaya baru sudah ditanamkan di situ, ya, budaya Mhm. bersih, budaya untuk jaga jarak, ya, budaya untuk tetap waspada. Nah, ketika turun ke level 3 dan ke level 2, budaya yang sudah tertanam di level 4 itu tetap terbawa, Mhm. ya. Mhm. Jadi meskipun sudah dibebaskan oleh pemerintah, jadi masyarakat di sini itu sudah dengan sendiri menjaga jarak, ya. Kalau bersin atau batuk sesuai dengan protokol yang tadinya itu tidak ada loh, ya. Kemudian tetap menghindari kerumunan. Nah, ini hal-hal yang tertanam secara otomatis ketika lockdown itu dilaksanakan. Oke. Pak Tantowi, sebelumnya ada salam tuh dari Palembang, dari Saidinaka, kemudian ada salam dari Ambon. Kayaknya udah pada kangen nih sama Pak Tantowi. Iya, salam kembali ini buat Wong Kito. Itu Salam eh, kembali buat Wong Kito Pak, ya, kangen pempek. Di itu sana makan pempek nggak sih Pak Tantowi? oh, alhamdulillah saya punya banyak sekali stok. Setiap kali pulang ke Indonesia, saya itu ke sini bawa pempek. Jadi saya ada dalam lemari es saya itu, tenang aja. Nah, di Penimbun sini, pempek ya. Wah, ini ada saya baca bagus tadi. Kalau Apa tuh? tadi Pak Tantowi bicara payung hukum, apakah ada sanksi yang diberikan kepada institusi atau warga yang melanggar aturan lockdown? Oh iya, jelas. Ya, jelas. Jadi masa 1 bulan sebelum COVID itu masuk, sekali Mhm. lagi saya bilang, membuat mereka punya waktu untuk mempersiapkan infrastruktur. Ya, jadi ibarat orang ini mau menghadapi perang. Jadi musuhnya itu udah dikasih tahu tuh, musuh itu Tapi sebentar bukannya lagi. waktunya cepet banget ya Pak? Dari kasus pertama yang ada di New Zealand, kemudian seminggu setelahnya kalau tidak salah 14 Maret atau 19 Maret itu langsung lockdown. Oh iya, kasus pertama itu adalah 28 Februari, Hmm. ya. Itu the first case di sini. Nah, kemudian pertengahan Maret mereka langsung masuk ke alert level 2. Jadi tidak Oke. lagi melalui alert level 1, langsung 2 hari kemudian 3, kemudian langsung ke 4. Jadi cepat sekali. Jadi peningkatan dari satu level ke level lain itu makan waktu cuma hari karena kasusnya itu sudah semakin mengkhawatirkan. Sementara Mhm. untuk turunnya dari level 4 ke 3 itu butuh waktu, ada yang 5 minggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Nah, ini kembali ke ini tadi, apakah ada sanksinya? Iya, karena pemerintah Selandia Baru itu sudah menyiapkan berbagai peraturan, bahkan undang-undang sebagai payung hukum. Misalnya Mhm. polisi itu berbekal undang-undang, mereka pada waktu lockdown itu berhak menangkap, menginterogasi, bahkan memenjarakan mereka yang melanggar peraturan. Dan Ya, undang-undang itu disiapkan ketika memang sudah bersiap untuk lockdown ya Pak? iya. Artinya baru Kemudian, begitu. kemudian polisi juga dengan payung tersebut itu bisa masuk ke rumah penduduk untuk Mhm. memastikan bahwa benar-benar mereka melaksanakan lockdown tersebut. Oh wow, oke. Jadi diberikan wewenang. Ya memang sempat terjadi kontroversi di sini gitu loh ya. Tapi ya Mhm. demi kesehatan, demi keselamatan bersama, maka polisi diberikan apa namanya itu wewenang sehebat itu. Jadi Mhm. ya ada sanksi. Jadi polisi itu tetap melakukan
pada waktu lockdown itu polisi melakukan patroli di jalan, kemudian juga untuk memastikan bahwa penduduk itu betul-betul mematuhinya. Oke, Pak, ini juga ada salam dari Gabriela Febiola. So proud of you, Pak. I hope you and your family are staying safe and healthy during this pandemic. Semua orang berdoa untuk saling selamat, saling sehat ya, Pak, pastinya di tengah pandemi ini. Pak Tantowi, Iya, kalau ngomongin soal warga negara Indonesia, mungkin angkanya sedikit, tapi kabarnya sampai saat ini gimana, Pak? Nggak sedikit juga sebenarnya. Kita punya 7.000 WNI di sini. 7.000 WNI, oke. Nah, kalau 7.000 itu kita hadap-hadapkan dengan penduduk Selandia Baru yang 5 juta, kan cukup besar. Cukup besar, 7.000 terhadap 5 juta. Ya. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini, karena warga negara Indonesia yang ada di sini itu tertib, pola hidupnya sudah seperti orang Selandia Baru, yang taat hukum, patuh terhadap anjuran pemerintah, rewardnya sampai dengan hari ini belum ada warga negara Indonesia yang terinfeksi virus ini. Dan kita harapkan ketika nanti COVID ini benar-benar landai ya dalam sebulan 2 bulan dari sekarang, tidak ada warga negara Indonesia yang terkena. Tapi mereka mengikuti rapid test kah, Pak, dari KBRI Wellington? Nah, rapid test itu hanya diizinkan atau rumah sakit itu akan melakukan rapid test untuk mereka yang ada simptom. Oke. Nah, yang tidak ada simptom tidak diterima oleh rumah sakit. Gitu. Tapi sekarang kan asimptomatik, Pak. Tetap saja. Jadi yang diutamakan itu adalah yang ada simptom. Seperti itu tadi ya, misalnya batuk, ya, sesak nafas, gitu, hal seperti itu, dan mereka boleh datang ke klinik atau bahkan ke rumah sakit. Tapi other than that, itu diminta untuk tetap tinggal di rumah saja. Oke, Pak, kalau kita ngomong-ngomong soal rumah sakit, soal fasilitas kesehatan, apa betul di New Zealand itu sebetulnya tidak banyak tempat perawatan intensif? Itu kenapa Perdana Menterinya kemudian akhirnya bergerak cepat, karena takutnya nih overload nanti rumah sakit, atau bahkan nggak ketolong. Ini ada hal yang menarik ya. Semua rumah sakit yang ada di sini, baik publik maupun private, itu diminta untuk waspada dan mengutamakan pasien-pasien dari COVID-19. Nah, sampai dengan lockdown itu berakhir, rumah sakit kelas 1 tidak kedatangan pasien, sedangkan mereka itu membatalkan sejumlah operasi, sehingga rumah sakit itu kosong. Nah, rumah sakit ini minta ganti rugi dari pemerintah karena ada opportunity loss kan. Jadi mereka mengosongkan, menolak berbagai treatment dan operasi yang non-COVID gitu ya. Sementara pasien non-COVID itu tidak ada. Nah, mereka ini sekarang lagi terus mendesak pemerintah untuk melakukan kompensasi terhadap opportunity loss selama hampir 2 bulan tersebut. 2 bulan ya. Dan itu pasti angkanya lumayan tinggi. Satu rumah sakit aja tinggi banget. Gimana banyak di rumah sakit di sana ya. Ini bikin pusing pemerintah juga ini. Mbak Tantowi, walaupun memang sebetulnya nggak apple to apple ya kalau kita melihat bagaimana situasi di New Zealand dan juga di Indonesia, jumlah masyarakatnya juga jauh lebih besar di Indonesia. Kemudian karena Indonesia kepulauan lebih susah mungkin aksesnya untuk menyambangi semua masyarakat, untuk melihat satu-satu masyarakat bener nggak nih di rumah atau enggak. Apa mungkin yang bisa dipelajari yang sebenarnya bisa diterapkan di seluruh negara, satu hal yang sudah diterapkan dari New Zealand? Komunikasi. Nah, komunikasi. Jadi di sini setiap hari juru bicara itu cuma 2, Perdana Menteri herself dan Dirjen Kesehatan, Dr. Ashley Bloomfield. Mereka ini setiap sore memberikan keterangan pers melalui virtual ya. Kemudian ketika kantor sudah dibuka, mereka memberikan keterangan pers itu di parlemen berdua setiap hari. Nah, gaya mereka ini benar-benar memikat. Jacinda Ardern itu very personal dan very compassionate ketika menyampaikan informasi. Ya, sedangkan Dr. Ashley Bloomfield itu sebagai seorang ahli kesehatan menyampaikan informasi itu berbasis data, berbasis data.
Sehingga kombinasi seorang pemimpin yang sangat mengayomi, compassionate, dengan seseorang ahli, ya, teknokrat yang menyampaikan data, informasi berbasis data, itu membuat masyarakat itu terupdate setiap hari. Tidak cukup dengan itu, ketika nyampe di rumah, itu Jacinda Ardern itu menggunakan Facebook dalam rangka terus mengupdate masyarakatnya mengenai perkembangan-perkembangan terbaru. Facebook itu adalah platform sosmed yang paling banyak digunakan di Selandia Baru. Nah, jadi informasi yang satu pintu dilakukan oleh orang yang sama, ya, itu menciptakan ketenangan. Artinya masyarakat itu tahu status mereka saat ini hingga sampai sekarang ini sampai di mana. Nah, yang lagi menguntungkan di sini Selandia Baru itu 70% dari masyarakatnya itu baca koran, Puspa. Wow. Ya. Jadi mereka itu dalam mencari informasi mengandalkan kepada media-media mainstream yang informasinya itu sudah terverifikasi. Jadi mereka baca koran, baik koran cetak maupun online. Terus mereka nonton TV dan dengar radio. Itulah source of information yang mereka dapatkan setiap hari. Sehingga distorsi. Artinya ada referensi yang valid di mana masyarakat bisa mencari informasi benar, terus punya trust karena ada kombinasi antara sains dan juga kepemimpinan yang apik lah, yang baik. Ini jadi kunci kemudian ya, semua warga masyarakat di New Zealand bisa mematuhi aturan, bisa bahkan menang melawan COVID-19. Saya sejujurnya nih Pak Tantowi, di sini saya kayak koar-koar setiap hari, pakai masker kalau keluar rumah, jangan keluar rumah kalau terpaksa, terus jaga jarak dan segala macamnya. Kemudian kita masih lihat berita nih di pasar, di terminal. Saya sejujurnya agak sedih, kayaknya agak hampir gagal nggak sih memberitakan ini, sementara orang-orang di luar sana kok susah gitu ya dikasih tahu. Tapi mungkin ini kuncinya adalah ya itu tadi, ada orang, ada pintu yang memang dipercaya dan juga percaya dengan sains ya Pak. Ya. Semua peraturan yang dibuat di sini itu basisnya sains dan rekomendasi dari para ahli dan akademisi. Ketika di sini, kalau di sini bacanya lambe Pak, alias Instagram bukan koran. Kalau nggak salah, jumlah yang baca koran di Indonesia itu sudah kurang dari 10%. Ya, akibatnya rujukan informasi itu ya sosmed. Nah, sosmed itu kan berita-beritanya itu kan tidak terverifikasi. Ya. Nah, tadi malam kita talk show juga tuh dengan Pak Suryo Pratomo, orang media kan, Mas Tommy. Ironisnya kata Mas Tommy, justru media mainstream juga mencari informasinya itu dari online. Gitu ya, dari online ke online. Ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, di sini masih pukul 16.33. Oke, sudah terlihat? Gimana muka saya bisa kelihatan nggak? Pak Tantowi bisa lihat nggak? Saya nggak bisa, cuman saya feeling aja, saya tahan aja segini. Tapi bisa lihat muka? Bisa, dengan jelas, bisa terlihat sekali. Oh ya, oke, saya tahan nih. Oke, nggak apa-apa. Pak Tantowi, nggak apa-apa, kan kayaknya masa-masa sebulan terakhir, 2 bulan terakhir nih jadi masa yang berat ya untuk seorang Tantowi Yahya yang senang banget nyanyi. Apakah nyanyi jadi hiburan di kala stres pandemi ini? Saya jujur ya Puspa ya, 5 minggu lockdown itu terasa cepat sekali. Karena begitu banyak hal-hal baru yang saya lakukan yang ternyata itu mengkonsumsi waktu yang sangat banyak. Misalnya apa? Baca. Apa tuh? Baca. Saya kan doyan beli buku, tapi kan biasa kita beli buku itu kadang-kadang sampai bulanan bahkan tahunan nggak kebuka tuh plastiknya. Kita taruh aja di rak ya kan. Nah, selama lockdown kemarin itu buku itu saya baca. Habis sudah dibaca ya? Ya. Wah, dan itu ternyata asik sekali. Satu. Kedua, koran. Saya harus menyantap 2 koran setiap hari. Pertama adalah koran yang Wellington area,
dan satu lagi itu koran yang national newspapers-nya. Itu biasanya jarang habis. Saya hanya baca tuh berita-berita yang terkait dengan politik, diplomasi gitu, ekonomi. Nah, selama lockdown kemarin itu habis itu. Dan itu yang membuat saya tuh semakin kenal mengenai negara ini, semakin kenal dengan karakter dari pemerintahan ini. Ya, itu aja sudah makan waktu itu sampai siang, gitu ya. Oke. Nah, terus kegiatan lain itu selama lockdown itu kan banyak sekali itu yang namanya webinar itu. Ya. Biasanya jam 10 di Jakarta. Kalau di kita kan jam 3 tuh. Dan kebanyakan alhamdulillah saya kan sering jadi narasumber. Hampir setiap hari saya tuh jadi narasumber. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat. Apalagi di Selandia Baru ini, buka puasa itu kan jam 5:15. Cepat sekali kan. Nah, setelah kita buka puasa setengah jam, langsung maghrib, kemudian langsung taraweh, udah jam 9, udah ngantuk udah. Jadi sekarang udah ngantuk nih ya? Oh belum. Ini kalau kayak gini nih asik banget ini. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat dan banyak hal-hal yang belum sempat saya laksanakan dan lockdown-nya sudah berakhir. Walaupun pertempuran dengan corona masih belum masih belum selesai gitu, sampai nanti vaksinnya sudah ada ya di dunia. Oh tidak, itu tuh tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengkonfirmasi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tidak ada. Di Selandia Baru pun meskipun mereka optimis, tapi mereka tetap mempunyai reservasi bahwa virus ini akan tetap berada bersama kita dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi oleh karena itu masyarakat di sini diajari untuk tetap selalu waspada. Pokoknya setelah COVID ini dunia itu sudah tidak sama lagi. Cara kita memandang sudah tidak sama lagi. Artinya new normal di New Zealand juga sudah terlihat? New normal itu bukan sekedar wacana, sudah dilaksanakan sekarang ini. Jadi seperti saya sebut tadi, ketika kita turun ke level 3, ke level 2, attitude atau kebiasaan di level 4 itu masih terbawa hingga saat ini. Meskipun itu sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Dan saya rasa ketika kita masuk normalcy atau kondisi normal, perilaku manusia di sini akan tetap sama seperti mereka sedang puncaknya menghadapi COVID-19 ini. Kalau sebelumnya ketika menghadapi lockdown, dari kasus pertama tadi ada yang koreksi katanya 3 minggu setelah kasus pertama baru lockdown, ada undang-undang yang langsung dibuat, istilahnya undang-undang kedaruratan mungkin ya. Nah, ketika sudah mau memasuki new normal ini, untuk jangka panjang ke depan, apakah juga sudah dipersiapkan undang-undangnya, Pak Tantowi? Ya, satu hal yang menarik ya sebelum saya jawab, ketika lockdown diberlakukan, parlemen itu reses. Oh. It's a challenge kan, it's an issue. Tapi di sini pada saat itu mereka sudah menyiapkan suatu solusi yang menurut saya belum pernah ada di dunia. Jadi mereka membentuk satu komite yang tugasnya itu membuat bahwa parlemen itu mesti reses, tapi mereka tetap jalan. Nah, komite ini yang terdiri dari berbagai fraksi, baik pemerintah maupun oposisi, diketuai oleh ketua oposisi. Jadi ketua oposisi pun diberikan peran untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Bayangkan ya. Menarik jadi, ya. Jadi parlemen itu reses, tapi mereka masih running. Nah, yang running itu siapa? Itu special committee ini yang diketuai oleh ketua oposisi. Nah, ini yang memastikan bahwa meski dalam keadaan reses dan keadaan seperti ini, tapi parlemen itu tetap jalan seperti semula. Itu hal pertama. Nah, yang kedua, seperti yang Puspa bilang tadi, bahwa mereka ini sudah mengambil ancang-ancang untuk memasuki New Zealand post-COVID. Post-COVID itu mereka akan masuk normal yang baru. Nah, normal yang baru itu kita ambil aja ya. Untuk pariwisata, mereka itu akan lebih mengutamakan turis domestik. Mengingat kedatangan turis internasional itu belum bisa dipastikan itu kapan. Sedangkan industri ini harus tetap jalan. Kalau tidak, dia akan menjadi beban bagi pemerintah.
Nah, oleh karena itu cara pandang, ya attitude dari para pelaku industri pariwisata ini sudah mulai dirubah. Yang kalau tadinya itu mereka hanya meng-cater untuk wisatawan-wisatawan asing, sekarang mereka ini sudah mulai mengarah kepada apa namanya itu pelayanan terhadap turis lokal. Kemudian kedua, mereka they have to buy local sekarang ini. Jadi produk-produk import itu harus disubstitusi oleh produk-produk lokal. Dan itu tidak sulit karena ketika lockdown kemarin itu sudah dibiasakan oleh pemerintahnya. Nah, ini akan menjadi apa namanya itu benar-benar new normal ya. Jadi tingkat ketergantungan terhadap produk-produk impor itu direduksi sedikit demi sedikit sampai nanti pada level yang sangat signifikan. Nah, yang ketiga, Selandia Baru ini sudah harus memikirkan mereka akan bermain di mana ketika apa namanya itu COVID ini selesai. Saya berbicara dalam konteks lebih dari 50% ekspor dari apa namanya itu Selandia Baru ini ke Cina. Oke. Dan ternyata berbahaya. To put all eggs in one basket itu berbahaya. Ketika Cina sedang dalam masalah dan mereka menghadapi kendala dalam melakukan ekspor, mereka sekarang kelabakan. Nah, jadi ada lesson learned di situ, sudah mulai memikirkan tidak lagi tergantung secara masif kepada satu negara. Nah, ini kalau misalnya tidak ada COVID, sulit merubah pola pemerintah ini. Jadi pemerintah ini sudah banyak sekali dikritik oleh rakyatnya untuk merubah apa namanya itu sistem perdagangan atau ekspor yang hanya tergantung kepada satu negara. Dan ternyata COVID ini membawa sebuah perubahan. Bisa karena terbiasa ya, Pak. Karena terpaksa juga. Oke, ini kayaknya agak post di Pak Tantowi. Kita masih tunggu Pak Tantowi untuk merespon saya. Masih muter-muter nih, Pak. Tadi sih Pak Tantowi bilang sama... bisa dengar suara saya? Bisa. Siap. Bisa. Oke. Pak Tantowi, ngomong-ngomong bentar lagi Lebaran nih. Ini kan situasinya sudah berbeda, sudah masuk di fase new normal. Nah, KBRI Wellington yang biasanya open house, ada sate, ada pempek. Kita tahun lalu, 2 tahun lalu gitu, pernah Skype di Connected Ramadan, ngomongin soal, apa namanya, open house di Wellington. Sekarang gimana Pak tradisinya? Kita tidak bisa melakukan sholat Id, tidak bisa melakukan open house, karena protokol di level 2 ini, untuk kumpul-kumpul di ruangan itu dibatasi 10 orang. Nah, dengan demikian, kedua kebiasaan yang selama ini sudah menjadi kultur lah ya, bagi masyarakat kita di sini, dengan sangat terpaksa, tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Baru tadi pagi, saya memberikan surat edaran kepada segenap warga negara kita, ya, jadi warga kita yang ada di Selandia Baru, mengenai tidak adanya sholat Id di KBRI, dan Wisma juga tidak melaksanakan open house. Tapi ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya, karena kalaupun dibuka, belum tentu juga masyarakat itu mau datang, Pusma. Belum tentu juga. Ya? Belum tentu mau datang, karena kesadaran mereka terhadap distancing, ya, kesadaran mereka bahwa virus ini belum benar-benar pergi, itu pasti akan membuat mereka berpikir berkali-kali untuk memutuskan datang atau tidak. Oke. Jadi nanti Lebaran kira-kira agendanya dengan keluarga apa nih Pak? Ya, kebenaran di rumah saya di sini di Wisma ada 10 orang pas dengan peraturan protokol. Jadi ya kita sudah rencanakan kita sholat Id berjamaah seperti kita melaksanakan taraweh setiap malam nih. Saya akhirnya menjadi imam baru ya. Jadi kita sudah atur nanti. Kebenaran kan banyak sekali edaran bagaimana cara melakukan sholat Id sendiri di rumah ya. Saya rasa tidak ada masalah begitu. Ya habis itu kita makan-makan lah. Tetap kita bikin ketupat, goreng pempek, stok-stok dikeluarin semua. Makan makanan tradisional Indonesia kita sudah mulai siapin. Ya kita pesta sendirilah. Pokoknya harus tetap meriah. Walaupun dalam batasan itu harus tetap meriah.
Semangatnya yang penting. Oke, selebrasinya harus ada tetap ya. Pak Tantowi jadi ada karaokean nggak nanti kira-kira di rumah? Karaoke itu kalau nggak banyak orang nggak seru. Loh, 10 orang lumayan loh Pak. Kita kalau di ruang karaoke 10 orang tuh udah cukup berisik. Gampang diatur. Atau mungkin karaoke-nya sama rekan-rekan yang mungkin sudah lama nggak ketemu, terus nyanyi-nyanyi lagu-lagu zaman lawas gitu. Kok itu ada video zaman berpacu dalam melodi tuh. Katanya Oh, kangen ya. itu legends, legend semua tuh. Ini kalau bahasa anak zaman now, Pak Tantowi, ini cogan-cogan pada masanya. Wah, kita masuk cogan ya. Iya, cogan-cogan pada masanya, luar biasa. Yang nggak enak itu pada masanya. Kelihatan ya umurnya ya. Iya. Biasanya kalau karaokean di rumah, lagu-lagunya lagu-lagu apa sih, Pas? Mungkin Ya selain kan? country gitu. Ya country lah. Pasti country. Lagu Indonesia, Oh, lagu Indonesia. Tapi ya lagu Indonesia era cogan itu. era cogan. Oke, karena Pak Tantowi seneng karaoke. Kita juga ya sedikit ngurangin stres kali ya, biar gak ada psikosomatik, biar juga apa namanya happy. Saya mau ajak Pak Tantowi main games. Bukan games Who Wants to be a Millionaire, bukan games Deal or No Deal, bukan. Ini games yang tadi. Kita main berpacu dalam melodi gimana Pak? Sweet, sweet. Siap ya Pak? Yap. Jadi nanti saya akan kasih lagunya, Pak Tantowi tinggal tebak judul lagu dan nama penyanyinya. Oke? Masya Allah. Bisa pasti, saya yakin lah. Oke, berpacu dalam melodi. Oke, salah remote. Kedengeran nggak, Pak? Tahu. Judulnya apa, Pak? Ini problemnya ini di judulnya itu. Sabtu malam apa judulnya? Aduh. Lihat dia Na, 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 na. seindah dulu. Waduh. Ini harus Penyesalanku. nungguin rapnya banget nih, Bapak kayaknya. Wah, lupa gue judulnya. Yang nyanyi Kus Plus. Saya nyanyi Kus Plus. Judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Saya sedih di hari Minggu. Kisah Sedih di Hari Minggu. Mana dia tadi, saya udah punya gambarnya. Kok dia hilang, Kus Plus? Wah, oke, nggak ada. Kita skip yang bagian Kus Plus. Kita next sekarang. Berpacu dalam melodi. Dan lagi mungkin diri lagi seperti dirimu. Garuk-garuk kepala dia, mulai bingung. Ini duet, Pak. Kalau nggak salah, tadi penyanyinya, salah satu penyanyinya ada di sebelah Pak Tantowi itu, di Berpacu Dalam Melodi. Oh, ini Bruri ya sama Dewi Yul ya? Hmm. Ya, iya Bruri sama Dewi Yul. Judulnya nggak tahu. Judulnya adalah Rindu Yang Terlarang. Ah, sudah di ujung lidah. Ingat nggak sih Pak lagunya? Lagu Bruri yang paling mengena di hati Pak Tantowi apa Pak? Oh, ini Aku Jatuh Cinta dong. Coba nyanyiin sedikit boleh? Jangan pernah berkata benci kalau hatimu tak sudi. Biarkanlah tanganku pergi
kangen bayangmu kemana saja. Wah, terus setengah mati tuh ngapalin ngapalin. Luar biasa. Oke, next selanjutnya. Berpacu dalam melodi. Penyanyinya dulu deh Pak, coba siapa? Krisya, Oke, lagunya? cinta ya. Bukan. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Apa Pak? Lupa gue judulnya. Kala Cinta Menggoda. Salah, cinta menggoda. Ah. Kalau Ini lagu lagu Krisya yang paling Bapak ingat apa? apa? Kalau lagu Krisya yang paling Bapak favoritkan apa nih Pak Tantowi? Oh, jadul banget. Apa tuh? Baju pengantin telah ku tanggalkan dini hari penuh na 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 berakhir di musim hujan. Kayaknya saya juga belum Nggak lahir tahu, sih. kamu juga nggak tahu loh gitu. Ya, saya belum lahir. Itu dari film Badai Pasti Berlalu. I see. Oke. Selanjutnya, berpacu dalam melodi. Tiada pernah. Ini apa? Judulnya? Iya. Kacau gue malam ini. Tantowi kejebak dengan judul. Oke, kacau gue malam ini. Ada teman-teman yang bisa jawab nggak sih lagu ini judulnya apa? Binjago bisa jawab nih. Judulnya Biru Pak, di mention sama netizen. Iya, Terima Binjago. kasih banyak Binjago sudah membantu Pak Tantowi ya. Oke, yang selanjutnya Bapak kalau nggak tahu Bapak kebangetan. Berpacu dalam melodi. Aduh, ini lagu gue, judulnya gue nggak tahu, lupa. Bapak judulnya? Out of my mind, gone out of my mind. Gone Out of My Mind. Iya. Jadi judulnya lupa juga, lagu sendiri padahal. Jangankan judul, lirik lagu sendiri aja lupa. Tapi kalau saya, lagu Tantowi Yahya yang paling kena dengan saya adalah bila hari telah senja, malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Boleh dilanjutkan, Pak? Mengapa di kau bertanya, mengapa ku harus berduka, hidupku hanya untukmu, sayang, sayang. Yeah. Itu lagu sejuta umat sih, Pak. Kayaknya anak-anak zaman 90-an nggak mungkin nggak tahu lagu itu. Soalnya Tantowi Yahya masih main gitar dan topi koboynya itu. Boy. Ini nih, topi ini nih. Legenda. Weh, Marlboro Man. Oke, nextnya apa? Kita dengar lagunya Berpacu Dalam Melodi. Gue nih. Bapak ngomong-ngomong pernah nyanyi ini nih di televisi nasional. Oh, itu hits gue.
Saya ini kan Boleh dong Pak, dikit nyanyiin lagunya Pak. penyanyi daur ulang. Iya, daun dari ini ya, seorang legenda Pak Mus. Iya. Mana lagunya? Nggak kelihatan. Oh enggak, saya memang nyuruh Bapak untuk nyanyi. Kurang ajar nggak saya nyuruh duta besar? Agak batuk ini. Aryati, di kau mawarasuhan rembulan. Aryati, di kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Ya. Terima kasih Pak Tantowi. Satu lagi deh, semua yang ada di komentar netizen nih semuanya, Pak kangen kapan ke Palembang? Pak salam dari Palembang. Kayak orang Palembang nih, loh, Pak Aipa yo Pak Dubes balik yo ke Palembang. Balik. Gak apa-apa ya, nggak mudik dulu. Tapi biasanya tahun-tahun lalu mudik nggak sih Pak? Ya, lebih baik. Dari waktu saya di Jakarta pun jarang sekali saya mudik. Jarang sekali. Karena sudah di Wellington ya udah apa namanya merayakan hari raya dengan warga negara Indonesia yang ada di sana di Wellington ya Pak. Ya. Jadi ada begini, kita tuh tradisi mudik, yang membuat kita mudik itu salah satunya itu adalah ketika kita masih ada orang tua. Itu penting sekali faktor orang tua itu. Meskipun orang tua kita itu sakit, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, itu akan menjadi daya tarik untuk anak-anaknya itu kembali ke kampung dan berkumpul. Tapi ketika orang tua itu sudah tidak ada, dan tidak ada kakak yang menggantikan figur orang tua itu, maka tradisi mudik itu biasanya akan dengan sendirinya pudar. Nah, saya itu sejak ibu saya meninggal, ya, tahun 2003, dan itu langsung kegiatan mudik itu pudar dengan sendirinya. Pak, nih ada dari Tiffany Raitama, katanya saya kepengen banget ke New Zealand. Kira-kira penerbangan internasionalnya dibuka kapan, Pak? It's a very good question. Belum ada yang tahu kapan pemerintah Selandia Baru akan membuka perbatasannya. Perbatasan yang paling pertama dibuka adalah dengan Australia. Jadi mereka punya kerjasama yang namanya Trans-Tasmanian Bubble, tapi itu pun belum mengindikasikan waktunya kapan. Orang New Zealand dan orang Selandia Baru sendiri, orang Selandia Baru dan orang Australia itu sebenarnya sudah pengen sekali berpergian. Mereka ingin berpariwisata dan opsinya ya hanya ke kedua negara ini. Nah, jadi melihat perkembangan ini, pemerintah Selandia Baru mengantisipasi akan adanya ledakan turis dari Selandia Baru. Bukan semata-mata karena mereka suka ke sini, tapi satu-satunya negara yang buka ya cuma Selandia Baru. Nah, begitu juga orang Selandia Baru nantinya akan berpergiannya itu kalau ke luar negeri, paling jauh itu adalah ke Australia. Nah, untuk kita saya rasa masih lama ya. Saya nggak yakin akan ada 2-3 bulan dari sekarang. Paling cepat itu ya bulan September, Oktober saya rasa. Ya kalau misalnya COVID di negara kita juga udah selesai. Ya, jadi kedua negara sudah saling bisa menangani COVID-19 ya, tidak hanya cuma New Zealand, tapi juga Indonesia juga harusnya bisa menangani, baru deh kerjasama itu juga kembali. Pak Tantowi Yahya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, kita seru-seruan sore hari ini waktu Jakarta. Pak Tantowi, saya yakin juga harus beristirahat, besok kerja lagi karena KBRI Wellington sudah buka ya Pak? Besok Sabtu libur dong. Oh iya, besok Sabtu. Tapi mau siapkan lebaran nggak sih? Saya kebanyakan WFH, kayaknya udah lupa hari, Pak. Tapi bener loh, selama PSBB, selama lockdown tuh kita lupa ini hari apa, ya. Ya kan? Nah, dan setiap kali pemerintah ngasih hari libur, ya kita nggak happy-happy banget juga, karena tiap hari udah libur, kan. Kayaknya rasanya pengen keluar, tapi ya nggak bisa. Tapi ya sudah, hiburannya di rumah aja. Karaokean, nyanyi-nyanyi, baca buku, baca koran gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Thank you banget udah diundang.
Pak Tantowi, Mm-mm. terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan CNN Indonesia. Minal aizin wal faizin, Pak Tantowi. Kapan Lebaran? Boleh sampaikan minal aizin wal faizin atau salam-salam buat teman-teman di CNN Indonesia, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari hati yang paling dalam, kami ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon dimaafkan semua kesalahan, maaf lahir dan batin. Perayaan Idul Fitri tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan Idul Fitri sebelumnya. Kita rayakan dalam kondisi keterbatasan. Nah, namun demikian, kita tidak boleh mengurangi semangat, jadi tetap semangat, kehusukan tetap kita jaga. Menjalankan perintah agama itu penting, tapi menjaga kesehatan itu saya rasa juga tidak kalah pentingnya. Karena itu mengikuti anjuran pemerintah sama pentingnya dengan kita mengikuti anjuran agama. Baik. Minal aidin wal faizin. Baik, mohon maaf lahir batin juga dari kami, segenap tim CNN Indonesia. Salam kami, salam hangat untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di New Zealand ya Pak. Sehat selalu, jaga kesehatan. Doakan kami juga bisa memerangi COVID-19 dengan Amin, segera. ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tantowi. Waalaikumsalam, sampai jumpa lagi. Oke. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Tantowi Yahya. Kangen kan denger beliau nyanyi. Saya sih kangen. Paling kalau ngeliatin video-video zaman dulu ya, lagu-lagu zaman dulu. Terus ada mukanya beliau berpacu dalam melodi. Kenapa tadi isinya legend semua. Oke. Semoga di ngobrol di rumah hari ini bareng Pak Dubes bisa tersampaikan dengan baik insight-insight-nya, bisa diaplikasikan di Indonesia, mungkin juga ada kesadaran dari teman-teman untuk tadi percaya dengan sains, kemudian percaya dengan apa yang dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah, dan juga percaya dengan media massa yang terverifikasi, karena satu-satunya informasi yang hadir kepada masyarakat dengan sumber yang valid datang dari media massa yang terverifikasi. Kalau di Indonesia Dewan Pers ya. Tadi pelajarannya penting banget sih, kombinasi sains dan juga kepemimpinan yang baik menjadi kunci agar masyarakat bisa patuh dengan peraturan, apalagi dalam hal darurat seperti ini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Kita masih menunggu waktu berbuka puasa sekitar 1 jam 45 menit lagi mungkin. Saya Prasidya Puspa undur diri, teman-teman tetap jaga kesehatan. Saya nggak capek-capek deh, walaupun saya masih sering ngeliat di Instagram, di sosial media, orang-orang kok ya keluar rumah nggak pakai masker, masih rame-rame. Saya nggak capek untuk ingetin teman-teman untuk selalu pakai masker, untuk jaga jarak kalau keluar rumah. Kemudian besok kita sholat Id, mungkin hari Sabtu, mungkin hari Minggu, kita tunggu kita tunggu konferensi persnya di rumah dulu sholat Idnya ya. Terima kasih banyak. Saya Prasidya Puspa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.